Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iman Setiawati Tilombanua, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 2501060470. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMK Negeri 2 Vanayama, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nia Selatan. Dalam video ini, saya akan membuat praktek mengajar uji kinerja di SMK Negeri 2 Vanayama. Semoga Bapak Ibu penguji dapat memberikan masukan ataupun kritik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong memberkati kita. Oleh sebab itu, kita akan ibadah di hadapan Tuhan, kita menyanyi dan berdoa. Salah satu nanti teman kita mau memimpin kita dalam ujian dan doa. Maju ke depan, siapa bertugasnya? Teman-teman berdiri. Mari kita salam pujian kita. Aku diberkati 3 ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dalam pagi hari, siang dan malam aku diberkati. Teman-teman masih dalam sedang berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas pernikahan kepada kami. Hingga pada saya ini kami dapat berkumpul kembali. Bapak melalui mulai proses belajar kami, memberkati dari awal hingga akhir. Bapak kebenaran di dalam kami kami hari ini, Bapak beri kesabaran dalam menghadapi iman kami dan Engkau berkati mereka Bapak. Begitu juga kita orang melakukan di rumah, Engkau berkati kedua ada poin diri mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Bapak yang hidup kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa yang sangat singkat dan landaskan dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan mengabsensi kita, melihat kehadiran kita. Apakah kita hadir semua? Hadir. Puji Tuhan, karena kita hadir semua, maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Siapa di antara kita atau siapa di antara teman-teman yang ada di sini yang pertama sekali yang mengajarkan dia berdoa? Tunjuk tangan. Siapa? Ya, orang tua. Yang pertama sekali mengajarkan kita berdoa adalah orang tua. Kenapa? Karena kita ada di dalam lingkungan keluarga. Hari ini judul kita yaitu tentang orang tua adalah pendidik yang utama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang tua adalah pendidik utama. Orang tua adalah pendidik yang utama. Orang tua memiliki peran penting di dalam kehidupan seorang anak. Anak lahir karena memiliki orang tua. Sebelum anak mengenal yang namanya lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, anak itu mengenal pendidikan yang pertama yaitu di dalam keluarga. Siapa yang menjadi guru pertama di dalam keluarga? Orang tua. Pendidikan apa saja yang diberikan oleh orang tua? Yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Di mana bisa kita temukan nilai-nilai Kristiani ini? Di dalam Alkitab. Dalam firman Tuhan. Orang tua menjadi wakil Allah.
sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan menyampaikan firman itu kepada anaknya. Orang tua juga pertama melalui sikap perbuatannya dia akan menjadi teladan model bagi seorang anak. Hari ini kita akan belajar bagaimana nanti orang tua itu menjadi gambar contoh bagi kehidupan seorang anak. Baik, sebelum masuk kita pada materinya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami arti orang tua sebagai pendidik yang pertama. Orang tua yang pertama yang memberikan pendidikan informal, pendidikan dalam bentuk karakter, pendidikan dalam bentuk sikap, sehingga nanti anak itu bertumbuh dalam fondasi yang kuat oleh karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepadanya. Kedua, siswa menjelaskan dasar biblika, artinya dasar di dalam Alkitab. Dari mana orang tua bisa menyampaikan atau landasan mana firman Tuhan yang menyampaikan bahwa dia harus memberitakan, menyampaikan pendidikan kepada anaknya. Ini bisa kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dan juga di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menghubungkan pengalaman pribadi dengan nilai Alkitab. Artinya di sini anak-anak kami yang ada di sini membaca Alkitab, kemudian merenungkan firman itu, melihat apa saja larangan yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita. Keempat, siswa dapat menunjukkan sikap hormat dan tanggung jawab dan rasa syukur kepada orang tua. Saya rasa kita semua di sini punya orang tua, baik yang ada maupun nanti mungkin ada yang menjadi anak yatim atau kedua orang tua ada. Jadi bagaimana rasa kita kepada orang tua akan kita lakukan? Dengan kita menghormati mereka, dengan kita membantu mereka. Rasa kita kepada orang tua kita itu dengan menghargai apa yang telah mereka berikan bagi kita. Dan yang kelima nanti tujuan pembelajaran kita yaitu melalui karya yang kita buat atau dalam bentuk diskusi kelompok. Baik, sebelum masuk kita pada materinya, kita berdiri semua dulu. Kita akan buat speaking kita. Kita akan fokus pada materi kita pada saat ini. Kita akan buat tepuk fokus. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Sekarang masuk pada pertanyaan sebelum masuk kita pada materi ini. Mengapa orang tua disebut sebagai pendidik bagi anaknya? Siapa yang bisa? Oke. Karena keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak untuk belajar, membentuk dasar kepribadian, karakter, dan pengetahuan sebelum anak mengenal lingkungan lain seperti sekolah. Oke, terima kasih. Lingkungan pertama. Siapa lagi yang bisa? Dari sini? Siapa yang bisa? Ya. Tanggung jawab, kasih sayang, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, rasa hormat, empati. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa? Mengapa disebut sebagai orang tua, sebagai pendidik bagi anaknya? Siapa lagi? Ada dari sini? Nah, di sini orang tua disebut sebagai pendidik yang utama disebabkan karena anak pertama mengenal lingkungan di dalam keluarga. Anak yang pertama mengenal orang tua. Dan anak yang pertama mengenal kasih sayang dari orang tua. Oke, masuk kita pada pertanyaan kedua. Nilai-nilai apa sajakah yang pertama kali dipelajari dari orang tua? Ayo, oke. Yaitu kasih sayang, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, rasa hormat, dan empati. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Apa saja yang diajarkan orang tua? Ada dari kelompok ini? Siapa lagi?
yaitu di dalam kasih sayang. Semua kita disayangi orang tua kan? Diberikan kebahagiaan kepada kita. Ada tanggung jawab yang diberikan orang tua, dia ngajar kita. Disiplin, aturan-aturan di dalam keluarga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap orang tua mempengaruhi karakter dan masa depan anak? Siapa yang bisa? Oke. Sikap orang tua dapat mempengaruhi karakter dan masa depan anak, yaitu melalui teladan yang diberikan orang tua melalui sikap dan perbuatan orang tua. Oke, terima kasih. Melalui sikap dan perbuatan orang, karena anak langsung melihat perbuatan yang dilakukan oleh orang. Oke, terima kasih untuk jawaban yang anak-anak kami berikan. Sekarang kita masuk pada materi kita adalah aku pribadi yang unik. Unik dalam arti istimewa, punya kelebihan. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tua adalah pendidik utama dalam kehidupan anak. Karena mereka yang pertama memberikan pengaruh bagi proses pendidikan seorang anak. Sebelum anak mengenal dunia pendidikan, dunia formal seperti kita pada saat ini, atau dunia masyarakat luar, pertama sekali anak itu bertumbuh di dalam keluarga. Apa yang disampaikan oleh bapak mamanya atau keluarganya di rumah, disitulah anak pertama mengenal pendidikannya. Kemudian setelah dia sekolah, barulah dia berparu dengan lingkungan di luar dari keluarga. Setiap perilaku, perkataan, dan tindakan nanti orang tua juga menjadi teladan bagi anak-anak. Benar nggak? Ya. Nah, teladan diberikan orang tua. Kalau orang tua kita memberikan hal baik, berkata pada perkataan yang baik, maka anak-anak juga mengikuti perkataan yang baik. Kalau kelakuan orang tua kita baik, maka anak-anak juga baik. Baik, masuk kita pada materi kita pada saat ini, yaitu di manakah ayat Alkitab yang termuat tentang atau dasar firman Tuhan tentang pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya, orang tua adalah wakil Allah. Dan orang tua harus berulang-ulang menyampaikan nilai-nilai Kristiani atau firman Tuhan kepada anak-anak. Baik, kita akan membuat presentasi kita saat ini. Dan sebelum kita membuat kerja kelompok, tugas kelompok kita dulu ice breaking, kita berdiri semua. Dan lebih semangat lagi kita akan memberikan semangat kita. Buka tutup 3. Ya, buka tutup tangan ditepuk. Buka tutup tangan dipinggang. Digoyang-goyang sambil tertawa. Digoyang-goyang sambil tertawa. Silakan dulu. Sekarang kita masuk pada kerja kelompok. Saya akan membagi kelompok kita. Setiap kelompok nanti akan menyajikan persentase dari tugas yang telah saya bagikan. Saya akan memberikan waktu nanti sekitar 5 menit untuk presentasi kita. Pilih nanti salah satu siapa yang menjadi juru bicara untuk presentasi kita saat ini. Dengan tugas kita, pertama di kelompok 1, tugasnya menjelaskan poster sederhana tentang peran orang tua sebagai pendidik utama. Kelompok 2, yaitu
nilai-nilai apa saja yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya sejak kecil. Dan kelompok ketiga nanti ini menyusun drama pendek atau simulasi bagaimana orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Sekarang saya akan memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan tugas. Silakan. Silakan mengerjakan tugas kelompok. Apa yang kurang bisa ditanya? Yang belum mengerti bisa ditanya. Ya. Ada yang perlu ditanyakan ya? Ada? Sampaikan pendapat dulu yang lain. Saya tunggu sampai 5 menitnya. Kalau siap nanti unjuk tangan setiap kelompok. Ya. Bagaimana kelompok 2? Sudah mulai ada tanda-tanda? Sebentar ya. Bentar, kita tunggu, masih ada kelompok yang lain masih belum siap. Kelompok 2 sudah, tapi kita tunggu kelompok 2 kelompok lagi ya. Ya, masih kelompok 3 masih belum ya? Kita tunggu kelompok 3. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, selesai dari setiap kelompok, jadi saya unjuk nanti kelompok pertama, kedua dan ketiga. Jadi salah satu berdiri menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Baik, perhatikan, kita akan dengarkan hasil kelompok atau hasil diskusi dari kelompok pertama. Kita silakan dengarkan. Baik, kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi mengenai poster, yaitu ada satu keluarga yang hidup harmonis, bahagia, mereka hidup dalam kerukunan. Orang tua, ayah, dan ibu mengajarkan nilai-nilai Kristiani, bagaimana mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan atau beribadah bersama, sehingga terjalin hubungan yang baik antara anggota keluarga, saling menghormati dan saling mengasihi. Demikian hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Coba diangkat sekali lagi posternya. Nah, dari hasil poster ini mereka bisa menyimpulkan bahwa keluarga ini adalah keluarga harmonis yang takut akan Tuhan. Oke, sekarang kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan berdiri. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan nilai-nilai apa saja yang harus ditanamkan orang tua kepada anak sejak dini, yaitu kejujuran dan integritas, tanggung jawab, empati,
kesederhanaan, rasa syukur, kasih sayang dan peduli, disiplin. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Artinya nilai-nilai yang sudah diterapkan orang tua sejak dini mulai dari kasih sayang. Integritas itu apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Dan disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Sekarang kita dengarkan kelompok 3 dalam bentuk simulasi atau drama. Kita silakan. Kita akan mendengarkan dan kita melihat bersama-sama. Baik, kami dari kelompok 3, kami akan memberi drama singkat tentang adik kakak yang berantem dan ibunya akan memberi nasihat. Pada kakak Madia tua aku mak, jangan gitu kan, harus saling mengasihi. Sudah minta maaf. Jangan gitu lagi ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Dari tema kami, terima kasih. Itulah hasil dari ketiga kelompok yang sudah disampaikan pada saat ini, bagaimana peran orang tua dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk poster, baik dalam bentuk pertanyaan, dan baik dalam bentuk simulasi keluarga, bagaimana orang tua mengarahkan, membimbing anaknya. Baik, sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, bahwa orang tua itu adalah model dalam kehidupan anaknya. Segala perkataan perilaku orang tua itu akan mempengaruhi sikap anaknya. Fondasi yang sudah dibangun orang tua, fondasi sikap, perkataan, terlebih-lebih nilai-nilai iman Kristen yang sudah ditanamkan orang tua, akan berakar, bertumbuh di dalam kehidupan seorang anak. Sehingga kelak anak nanti besar menghadapi tantangan di luar keadaan, di luar kehidupan, dia mampu berdiri, mampu berjuang, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Atas segala apa yang telah kita sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Jadi sebelum kita menyelesaikan, kita awali dari doa dan kita akhiri dengan bernyanyi dan berdoa. Salah satu di antara kita nanti yang memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Sarannya buat teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, kita bersama doa. Puji dan syukur kami yang panjatkan kepada Tuhan atas kasih-Mu sejak kami mulai kita di pembelajaran kami sebutkan materi. Dan Yesus, supaya apa yang telah diberikan pembelajaran yang diberikan oleh guru kami, bisikan pahami dan bisikan perbedaan kehidupan kami sehari. Dan Yesus, adalah kami untuk bisa bertemu kami berjalan kaki dan terlalu ke rumah mereka. Masing-masing kalau ada yang membawa kendaraan, perjalanan di dalam jalan mereka. Haleluya, yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih semuanya. Haleluya. Amin.